Kalian semua berada dalam keadaan sehat ya. Materi pembelajaran IPS di kelas 8 pada hari ini adalah tentang letak astronomis negara ASEAN. Silakan Ananda menyaksikan video pembelajaran yang akan ditayangkan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada hari ini adalah tentang letak astronomis negara ASEAN. Terlebih dahulu kita pahami tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya adalah mendeskripsikan letak astronomis negara ASEAN, menganalisis peta benua Asia untuk melihat posisi negara ASEAN berdasarkan letak astronomis, dan mengevaluasi ciri-ciri negara ASEAN berdasarkan letak astronomis. Indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan dari anak-anak semua adalah 1. Mendeskripsikan astronomis ASEAN. 2. Menganalisis peta benua Asia untuk melihat posisi negara-negara ASEAN berdasarkan letak astronomis. 3. Menganalisis batas-batas wilayah negara ASEAN berdasarkan letak astronomis. Dan yang keempat, mengevaluasi ciri-ciri negara ASEAN berdasarkan bentuk astronomis, serta yang terakhir, menyajikan hasil telaah. Silakan kalian perhatikan peta letak astronomis negara ASEAN. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis ASEAN secara astronomis terletak 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Batas-batas negara ASEAN: sebelah barat, Samudra Hindia, Laut Andaman, India, Teluk Benggala, dan Bangladesh. Sebelah timur, Samudra Pasifik, Papua Nugini. Utara, Cina Timur, dan negara Australia. Selatan, Samudra Pasifik, dan Timor Leste. Nah, kita lihat ciri-ciri letak astronomis ASEAN itu berpengaruh pada sebagian besar negara ASEAN memiliki iklim tropis dan subtropis. Memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kemudian karena berada pada daerah iklim yang sama, ASEAN memiliki tingkat kelembapan yang tinggi serta memiliki kekayaan alam yang sama. Nah, pengaruh letak astronomis ASEAN itu berpengaruh pada iklim, yaitu iklimnya tropis, memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau, memiliki curah hujan yang tinggi, memiliki tingkat kelembapan udara yang tinggi. Nah, pada bidang ekonomi, karena memiliki iklim tropis, memiliki curah hujan yang tinggi, maka masyarakat ASEAN pusat perekonomiannya bergerak di bidang pertanian. ASEAN memiliki 3 daerah pembagian waktu. Seperti kita ambil contoh Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Setelah menyaksikan video PPT ini, silakan mengerjakan tugas di LKPD sesuai dengan materi yang sudah kalian pelajari. Terima kasih karena sudah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Semoga Ananda tetap sehat dan tetap bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.